Halo Sobat Lingkungan, kali ini saya akan menampilkan satu video wawancara mengenai konsultan lingkungan. Mungkin teman-teman semua ingin masuk ke konsultan lingkungan, mungkin masih bertanya-tanya, konsultan lingkungan itu apa, terus persyaratannya itu apa, ini apa, itu apa, bakal terjawab di video yang akan saya tampilkan. Mungkin video lebih lengkap dan jelasnya bisa kalian tonton di link yang akan saya berikan ya. Oke Sobat Lingkungan, di video berikut nanti akan dijelaskan konsultan lingkungan itu apa saja sih yang dikaji. Kalau misalnya untuk ranah pekerjaan itu memang lebih ruang lingkup terkait yang dokumen-dokumen terkait izin lingkungan kayak gitu yang lebih banyak dipenuhi. Nah, jadi kita itu sejauh ini memang lebih banyak berkecimpung dalam dunia izin lingkungan yang berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Jadi beberapa dokumen izin lingkungan itu yang sering kita ikutin. Nah, sejauh ini karena ada satu program penilaian kinerja lingkungan dari KLHK, nah itu yang kita urusin namanya proper. Itu yang sejauh ini yang kita kerjain. Gitu. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa saja sih yang dikaji di konsultan lingkungan itu? Mungkin di video selanjutnya, narasumber akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dia menjadi konsultan lingkungan selama ini. Ya, kalau yang menarik di kerjaan dari konsultan itu nggak jauh beda sama peneliti sebenarnya ya. Walaupun mungkin akan ada perbedaan signifikan lainnya, cuman ada kesamaan di mana kita juga bisa melakukan penelitian. Tapi ini ruang lingkupnya pekerjaan kayak gitu. Nah, di sini itu sejak 2016 aku dan teman-teman itu udah jauh terlibat banyak dalam penelitian sosial, kayak social mapping, mungkin teman-teman pernah tahu kayak gitu. Terus kita lakuin monitoring evaluasi program, terus kita juga pernah mendampingin program komdevnya perusahaan seperti itu. Jadi kalau waktu kita di kampus, kita seringnya itu kan ngunjungin ke masyarakat kayak gitu. Terus kalau misalnya KKN, kita biasanya disuruh diminta untuk bisa melakukan sesuatu di masyarakat, memetakan potensi, misalnya kayak gitu dengan teknik-teknik partisipatoris. Terus habis itu dijadiin satu program yang bisa diimplementasiin sama masyarakat. Nah, kurang lebih sama kayak gitu. Jadi pada saat mulai bekerja, kayaknya kepake banget tuh ilmu-ilmu kuliah kayak gitu, kayak Tekpar kayak gitu. Terus BMI kan, terus metode penelitian ilmiah, metode penelitian sosial kayak gitu. MPS. Itu kepake banget ya, MPS. Nah, kalau teman-teman yang punya kesukaan di bagian penelitian sama cenderung lebih suka nulis kayak gitu, kepake banget. Kalau misalnya kalian ranah karirnya atau karir petnya nanti salah satunya itu jadi konsultan, misalnya batu loncatan pertama. Nah, itu kepake kayak gitu. KPM itu ilmunya holistik lah, karena mungkin nggak tahu ya kalau di angkatan sampai angkatan kita itu kita masih dapat ilmu yang lingkungannya dan juga ilmu sosial kayak gitu. Jadi kayak lengkap gitu loh paketnya. Kita belajar yang politik sumber daya alam, kita juga belajar yang KPM-nya, komunikasinya, kita belajarnya pengembangan masyarakatnya, kita belajar sosiologi pedesanya, terus budayanya juga. Jadi semuanya itu dapat. Nah, lengkap. Ketika melakukan pemetaan sosial, itu kan yang kita lihat itu bukan hanya permasalahan sosial di masyarakat atau permasalahan lingkungan kayak gitu, tapi ini kita melihat dari kacamata yang lebih luas kayak gitu. Jadi misalnya di satu komunitas masyarakat itu kira-kira selain dampak ke lingkungan, kira-kira ke dampak ke ekonominya apa ya? Misalnya dari program yang udah dilakukan masyarakat, ada nggak sih dampak ke hal lain yang ternyata membantu masyarakat dalam hal kesejahteraannya mungkin, atau sebaliknya itu malah nggak berkontribusi signifikan atau menghasilkan konflik gitu loh, sehingga masyarakat yang awalnya guyup gara-gara perebutan program kayak gitu, mereka jadi berantem. Nah, itu walaupun sebenarnya kalau aku sih belum pernah menemukan, cuman beberapa konflik antar masyarakat dan perusahaan itu ada, tapi maksudnya itu bukan ranah kita untuk nyelesain, tapi kayak memperkaya hasanah kita aja. Kalau di desa itu memang tempatnya apa ya, kalau udah ketemu antara desa sama perusahaan, ya udah tuh. Kalau misalnya dulu inget itu kayak lumbung kemiskinannya, iya benar kan. Kadang bisa dibenarkan, kadang juga ya ada kontradiksinya juga kayak gitu.
gitu sih. Jadi kalau aku sendiri sangat enjoy berkecimpung di dalam dunia konsultan, karena pada dasarnya aku suka nulis dalam hal maksudnya kayak sifat-sifatnya laporan yang biasanya ilmiah sebenarnya kayak gitu. Terus waktu kita turun lapang itu juga enjoy banget karena kita turun ketemu dengan masyarakat lagi kayak gitu, dan lebih Berarti banyak udah keliling ya? ilmu. Udah keliling kemana aja ya Kak? Alhamdulillah beberapa daerah yang sebelumnya nggak pernah kepikiran terjangkau, alhamdulillah terjangkau. Kayak Papua yang terjauh, Papua Barat. Oh, Papua Barat terjauh ya? Ya, terjauh Papua Barat, terus tuh Sulawesi Tengah, udah, terus kalau Jawa rata-rata Kalimantan Tengah, terus Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan pernah mampir doang kayak itu. Terus Sumatera Selatan, Lampung, kalau Padang sampai ke atas belum. Mungkin setelah pandemi ini ya akan segera melancong lagi ke daerah-daerah yang belum terjamah. Iya. Dari video tadi teman-teman mendengar banyak yang sukanya ya. Mungkin di video berikut Kak Ika akan menjelaskan duka menjadi seorang konsultan lingkungan. Oh jelas. Banyak. Gini, kalau di konsultan itu kan kita terbiasa project. Nah, jadi kalau proyekan itu ada masa-masa kita di mana peak kerjaan, masa-masa padat banget kerjaan, dan ada juga masa di mana kita kerjaan itu sepi kayak gitu. Gitulah kalau kehidupan konsultan. Mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman di LSM kayak gitu. Jadi kalau kita itu tergantung sifatnya proyekannya ada atau enggak, baru kita pick kerjanya. Jadi padat banget. Nah, biasanya sekitar bulan Juli sampai Oktober itu padat-padatnya kerjaan tuh. Sampai kita ya harus begadang lah, nggak pernah ngelihat jam kerja kayak gitu. Jam kerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, kita ya udah kalau misalnya deadline-nya udah semakin dekat, mau nggak mau istirahat itu dikorbankan kayak gitu. Lebih ke porsi kerjaan aja yang perlu diatur sih kalau misalnya jadi konsultan tuh. Jadi mungkin pengorbanannya di situ. Di saat orang-orang misalnya weekend itu liburan, nah kita harus kerja kayak gitu. Kadang beberapa teman-temanku juga kalau misalnya ngumpul dulu sih, aku masih bawa laptop kayak gitu karena masih harus standby kayak gitu. Misalnya Senin diminta report kayak gitu sih. Ya udah, karena sebenarnya konsultan itu kan memang fleksibel gitu. Dimana klien minta ya udah harus standby. Wah, di video tadi dijelaskan juga ya duka menjadi konsultan lingkungan. Ternyata menjadi konsultan lingkungan itu tidak mudah, sobat lingkungan. Ya udah, lanjut aja ke video berikut. Nah, video ini menjelaskan bagaimana sih menjadi konsultan lingkungan. Apakah ada persyaratannya? Kalau syarat sih standar ya, sama kayak rekrutmen pada umumnya. Ya, lalu lintas sangat padat seperti di luar. Ya, sama pada dasarnya sama kayak rekrutmen pada umumnya kayak gitu. Misalnya kita butuhin ijazah atau butuh SKL, dan biasanya itu kita ada simulasi FGD kayak gitu. Jadi fokus group discussion, kita simulasiin kayak kamu lagi mimpin satu rapat di masyarakat nih, gimana nih caranya kayak gitu. Terus kita biasanya tanya sih, kamu kenal dan paham nggak kira-kira dengan teknik-teknik partisipatoris, pernah atau enggak nulis atau nyusun terkait dokumen pemetaan sosial. Nah, itu biasanya kita tanya. Jadi kalau misalnya udah ada basic yang sebelumnya, nah itu biasanya lebih menarik kita untuk menggali lebih dalam, oh orang ini tahu kayak gitu. Jadi lebih enak juga kita ngajarinya. Kayak gitu. Tapi background-nya nggak harus selalu dari KPM ya? Enggak. Di kantor kita malah ada yang background-nya anak perikanan, cuman karena dia udah punya pengalaman pendampingan di masyarakat lebih dari 5 tahun, itu udah bisa. Jadi biasanya kita ngelihat juga tuh kira-kira background yang penunjang itu apa kayak gitu, dan itu kira-kira bisa menunjang klasifikasi kita juga sebagai konsultan.
Iya ya. Seru ya Kak ya jadi konsultan lingkungan nih. Iya. Mantap bisa keliling kemana-mana, belajar bareng dengan masyarakat gitu ya. Banyak orang yang Nah, ditemui gitu setiap kali turun mm, ke lapangnya gitu. Gimana sobat lingkungan, tertarik menjadi konsultan lingkungan? Nah, di video berikut, Kak Eka menyampaikan pesan kepada kita semua yang akan menjadi penerusnya, insya Allah. kalau aku gini, kalau aku selalu punya prinsip untuk menghargai waktu. Jadi kita nggak punya pilihan besok itu kejadian apa yang akan terjadi. Kita bahkan nggak akan bisa menduga dalam waktu 10 menit ke depan akan terjadi apa kayak gitu. Nah, hal yang aku tanamkan sendiri ya, maksudnya di diriku sendiri, kalau misalnya kita punya hal baik yang kita kasih ke lingkungan sekitar, ke masyarakat, ke orang-orang, itu akan bikin nama kita selalu dikenal sama mereka. Dan itu berhubungan dengan waktu. Kalau misalnya kita bisa manajerial waktu dengan sebaik mungkin, maka kita bisa ngurusin diri kita, terus kita juga bisa ngurusin orang lain. Dan prinsip kedua yang aku yakinin, kalau misalnya kita bisa bermanfaat dan bisa mendahulukan kepentingan orang lain, maka itu akan balik lagi ke diri kita. Jadi sebisa mungkin ketika kita masih punya waktu dan kita masih punya kesehatan, jadilah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Dah best, mantap Jangan sekali. mager. Iya, Kak terakhir lagi nih, paling terakhir. Pernah insecure nggak sih Kak? Oh pernah. Jelas. Kayaknya nggak ada manusia yang nggak insecure sih. Ya. Pernah, jelas insecure. Tapi sekarang aku malah bingung kenapa aku nggak pernah insecure. Karena mungkin itu Karena aku tadi lebih banyak disibukkan hal-hal udah baik ya. Iya, bisa jadi. Aku selalu enggak sih, enggak selalu. Dulu aku pernah insecure sama fisik. Dulu tuh ya insecure sama fisik, terus tuh insecure sama prestasi orang gitu. Terus insecure ya lebih keren dua hal itu sih kalau sebenarnya. Insecure sama fisik sama insecure sama prestasi orang. Kalau misalnya yang fisik mungkin kalau aku cara nyembuhinnya adalah aku menerima kayak gitu. Karena di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan Allah telah menyempurnakannya. Nah, kalau misalnya Allah udah bilang gitu, aku yakin aja kayak gitu. Dan aku sendiri selalu punya keyakinan dan selalu minta, ya Allah, kalau misalnya boleh, nanti aku di surga minta rupa atau fisik yang sebaik-baiknya. Dan Allah udah janjiin itu, dan aku yakin kayak gitu. Terus kalau yang kedua, insecure yang kedua itu soal prestasi orang. Nah, kalau misalnya dia bisa melakukan hal itu dan segala keterbatasan dan kemampuan yang dia punya, artinya aku juga bisa dong, dan aku punya kesempatan yang sama. Aku punya 24 jam dan aku juga punya sumber daya yang bisa aku manfaatin. Kenapa enggak kayak gitu? Terus aku meyakini kalau misalnya dia bisa berprestasi di bidang itu, aku mungkin bisa melakukan hal lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengenal kemampuan kita di mana, kita akan lebih mudah dan cenderung lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang punya hasilnya gitu loh. Paling tidak kalau misalnya kita belum bisa berprestasi mungkin dengan standar atau indikator yang kayak orang yang kita lihat, kalau aku sendiri ya udah kamu berprestasi dengan cara kamu sendiri kayak gitu. Jadi kalau aku lebih kadang tuh misalnya nih nulis kayak gitu, lebih ke tulis aja lah misalnya aku insecure karena apa. Jadi ketika kita insecure lagi, kita lihat lagi, oh aku udah pernah nulis ini, masa terus-terusan insecure kayak gitu. Tapi masalah insecure dan lain-lain itu mungkin bahasan yang punya waktu lebih panjang untuk dibahas. Tapi singkatnya itu adalah semua orang punya proses penyembuhan psikis, kondisi psikis dan kondisi mental karena ngerasa dirinya itu kurang. Cuman kalau misalnya kita terus-terusan fokus dengan kekurangan, itu malah membuat kita nggak akan bersyukur kayak gitu. Lebih baik fokus sama apa yang kita punya, dan itu akan lebih banyak bersyukur. Oke, jadi merubah insecure menjadi syukur ya Kak ya? Iya, betul. Jago nih Bu Elsa. Itu quote terakhirnya. Oke. Merubah insecure jadi syukur. Gimana teman-teman? Dari penjelasan awal tadi sampai akhir ini, apakah teman-teman menjadi tertarik menjadi konsultan lingkungan? Kalau saya sih iya ya.
Oke teman-teman, video tadi merupakan video penutup yang akan saya tampilkan. Mungkin teman-teman ingin lebih jelas dan lengkap, teman-teman bisa menonton video yang akan saya tampilkan di bawah ini ya. See you.